timer. Ya, timer. Jadi untuk PLC itu sendiri ya, PLC itu sendiri itu dilengkapi dengan fasilitas yang sekarang itu, baik itu dia punya fasilitas yang pertama di sini setelah ada ladder segala macam, ya, dia ada fasilitas lain yaitu adanya timer, adanya counter gitu ya. Nanti di sini ada ADC segala macam. Jadi dia hampir seperti sebuah pemroses atau komputer kecil gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena memang ya kebutuhan sih. Kebutuhannya makin lama makin besar, makin banyak gitu kan. Kalau dia harus menunggu dari device yang lain itu terlalu lama mungkin, atau mungkin juga kurang praktis. Ya, maka bagaimana dia bisa ya punya sendirilah, katakan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat timer di sini. Ya, jelas di sini ada istilahnya pewaktuan atau waktu ya. Nah, waktu di sini nanti kita bisa mainkan, apakah nanti kita mau kita on kan, kita off kan sesuai dengan waktunya yang pakai di situ. Ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu. Sebenarnya dalam timer dari PLC itu ada 3 ya. Yang pertama ya, timer on delay ya. Saya nggak tahu namanya, jadi kok TON biasanya orang pakai seperti itu ya, timer on delay. Yang kedua timer of delay. Nah, mungkin karena T-nya itu timer, on-nya ini karena on, hidup. Nah, terus yang ini timer of delay itu TOF begitu ya. Nah, di sini nih. Nah, ini. Jadi bukan berdasarkan singkatannya. Dan ada yang dia itu pulse timer. Ya. Kalau kita lihat timer on delay di sini, ya, dia akan aktif setelah waktu tertentu. Ya. Dia akan aktif setelah waktu tertentu, gitu ya. Kita lihat di sini. Input diberikan 1. Ini 1, ya. Thread udah dimulai inputnya. Nah, yang terjadi output selama ini nggak ada reaksi. Tidak ada sebuah reaksi pun. Gitu. Artinya outputnya itu tetap 0. Tidak sebagaimana input yang dikehendaki. Ya. Tidak ada reaksi dari si output. Ya. Maka dia terus sampai posisi tertentu. Nah, di situ. Nah, ada elapsed time-nya di sini ya. Ketika dia mulai melakukan input di sini, maka dia mulai start di situ. Menuju ke angka 1. Setelah dia menuju ke angka 1, maka baru ini hidup. Nah, itu. Atau artinya ada perubahan. Tekan tombol, klik di situ. Belum ada perubahan apa-apa. Sampai waktu tertentu, klik. Nah, sampai waktu inilah kita kenal PT ini waktu tertentu, private time-nya di situ. Ya. Mungkin gitu seperti private time-nya begitu istilahnya. Misalnya ini berapa sih? Misalnya, oh ini 5 detik. Ya. Jadi udah diberikan impuls, udah diberikan masukan. Misalnya masukannya thread, dia tekan tombol, klik di situ. Nah, di outputnya ini nggak ada efek apa-apa. Kalau motor ya tetap jalan aja, padahal ini mau mematikan motor misalnya. Motornya tetap aja jalan di situ. Ya. Nah, sampai waktu yang di waktu tertentu. Nah, ini yang berproses ini elapsed time-nya di situ. Sampai pada waktu tertentu di sini thread berubah dari 0 menuju ke 1. Ini adalah waktunya di sini ya. Didapatkan 5 second misalnya, maka dia baru berubah dari 0 menuju 1. Berarti ada perubahan pada output. Ini timer on delay ya. Jadi dia akan ya berubah outputnya setelah ya input ditekan atau direaksikan, maka dia akan ya sekian, ini ada delay. Nah, ini kita kenal dengan nama delay gitu ya. Ini delaynya. Nah, terus ya ada lagi off delay timer atau timer off delay. Jadi istilahnya TOF, TOF, F gitu ya.
kita lihat di sini ada input, ya, ada input dihidupkan di sini. Outputnya ini tetap aja, ya. Kalau dia hidup ya hidup aja terus di situ, terus hidup aja terus. Tapi sampai di sini inputnya ini nanti sudah berubah di sini, mulai dia perubahan dari 0 ke 1 di sini ya. Ini ada waktunya di situ, ya. Atau dengan kata lain di sini ada waktunya, ya, private time-nya di sini. Nah, dia akan berubah setelah apa? Setelah ini. Jadi kondisinya, ya, kondisinya kalau dia hidup ya akan tetap hidup. Nah, sampai beberapa waktu setelah itu nanti dia akan mati. Nah, itu, ya. Bedanya dengan off itu seperti itu. Kalau on ditekan, reaksi nanti lama dulu. Setelah itu baru terjadi. Kalau off ditekan, dia akan tetap berjalan begitu. Ya, baru nanti dia berhenti, ya, setelah beberapa saat. Ya, itu. Ya. Nah, gampangannya kalau timer on delay itu misalnya ya. Misalnya apa? Misalnya mau ini nih. Mau ujian, saya dikasih kuis. Sebutkan ini. Nah, nanti mikir apa ya jawabannya gitu. Nah, selama seperti itulah, selama itu kondisi baru mereaksi setelah sekian detik gitu ya. Oh, ini Pak jawabannya gitu. Nah, kalau timer of delay di situ sudah makan saking enak atau ngerjakan suatu tahu jawabannya gini, padahal waktunya habis gitu. Ini waktu habis gitu. Tapi masih nulis. Gitu. Sampai kemudian dioyak-oyak, udah habis ini waktunya. Nah, baru selesai gitu. Itu gambaran untuk memudahkan aja ya. Ini contohnya aja, itu untuk memudahkan. Jadi inputnya sudah ada, outputnya sama seperti inputnya gitu ya. Maksudnya itu tidak ada reaksi perubahan. Kalau ini enggak, gampangannya itu ada reaksi input, output tetap berjalan, ya, selama waktu tertentu baru berubah, gitu. Nah, kalau yang timer on delay ada reaksi dari input, dia belum mereaksi, ya, sekian waktu baru nanti dia berubah, gitu. Nah, ini. Nah, kalau kita pulsar timer itu pulse timer di sini kita lihat di situ ya. Nah, ini di sini. Jadi ini istilahnya elapsed time itu dia perubahan yang terjadi gitu ya. Input ada gitu ya. Di sini terjadi perubahan. Nah, selama berapa ini? Gitu ya. Selama ini pulse timernya istilahnya. Ya. Jadi ada reaksi dari input, maka dia mereaksi. Ya, mereaksi. Dia yang penting sampai dia berapa detik yang diinginkan, gitu ya. Nanti terus berubah. Enggak tergantung dari inputnya. Inputnya mau berubah atau tidak terserah, gitu ya. Tapi gampangannya ya, saat sudah di start dia akan bekerja terus sampai waktu tertentu baru selesai gitu ya. Walaupun inputnya itu kondisinya, kalau di sini contohnya itu outputnya dibuat 1 misalnya. Kemudian inputnya saat itu dia 1 kebetulan gitu ya. Nah, maka dia di start di situ. Nah, maka dia yang penting di sini waktu di sini. Ketika dia mencapai dari 0 sampai 1 gitu ya, elapsed time-nya di sini ya. Maka itulah private-nya ini ya, ini tadi seberapa lamanya untuk dia ini. Nah, kalau ini dilalai ya sama dengan input ya. Nah, ini 1 bernilai 1 di situ. Nah, itu selama itu kita kenal dengan ini sini ya, pulse timer gitu ya. Jadi setelah itu berlalu ya sudah berubah lagi waktunya. Yang penting waktu di sini ya. Ada durasinya gitu ya. Nah, bentuknya itu kalau kita lihat banyak sekali nanti ini timer itu yang penting dipahami cara kerjanya dulu. Cara kerjanya apa timer on delay, apa timer off delay, ada pulse timer di situ. Nanti penamaan monggo silakan beda-beda, mungkin bisa enggak masalah, tapi yang penting ininya sama ya. Yang penting pemahamannya itu sama ya, yang penting pemahamannya sama. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya ya, di sini timer
timer on delay, gitu ya, timer on delay. Nah, ini contohnya aja nih, kita menggunakan kalau yang gini nih, contohnya ini berarti apa? Alan Bradley ya, Alan Bradley punya ya. Masukannya berupa switch ya. Nah, switch di sini ini ditekan karena ini konsepnya adalah timer on delay. Berarti kalau nanti terjadi perubahan input ya, outputnya akan berubah setelah sekian waktu. Nah, komponennya apa? Komponennya di sini ada T timer, kita namakan timer T1 gitu ya. Ada nanti base time-nya, time base-nya. Nah, time base-nya itu adalah nanti yang ini pengalinya di situlah 0,001 gitu ya. Ada nanti preset ini yang nilai yang dikalikan di situ. Nah, di sini misalnya 500 kali ya, nanti di sini berarti 500 dikalikan 10 pangkat min 2 berarti 5 second, misalnya seperti itu gitu ya. Ini untuk memudahkan itu saja. Nah, ini adalah base time-nya ya, faktor pengalinya di situ. Nah, di sini nanti ya, ini mau berapa kita yang kita set. Berarti dalam 5 second di sini nanti baru akan terjadi perubahan. Perubahan apa? Perubahan pada kalau di sini adalah lampu. Nah, jadi 5 detik ya, 5 detik setelah tombol switch ditekan, maka akan terjadi light itu hidup, L itu on. Ya. Light on di sini yang menggunakan apa? Ini kaki di sini ya. Nah, ini harus ada sama. Jadi yang kita pakai itu adalah yang DN-nya, bukan EN-nya ya, tetapi yang DN-nya. Nah, di situ. Nah, jadi dia akan menghidupkan DN di situ. Ya. Baru dari nanti di sini aktif 1 begitu, jadi terhubung. Terhubung seperti ini, baru nanti light-nya ini akan menyala. Dengan kata lain, ini ada syarat kan? Berarti si switch ini ya, ini kan kalau kita lihat yang tadi gitu ya. Kalau kita lihat yang yang tadi ini kan ada syarat di sini. Nah, di sini. Syaratnya di situ. Ya. Bahwa step di sini, ini kalau ini step 0, sini istilahnya ini step 1 gitu ya. Maka kan di sini harusnya kalau kita buat seperti itu kan. Nah, di sini ada in. Ya. In berapa? In 1 misalnya. Dengan apa di sini? Dengan T1 misalnya. Nah, T1 misalnya di situ ya. Ini ya step ini ya, dari step 0 gitu ya. Itu berubah menjadi ya. Nanti di sini mana ini di sini rangnya 0 sini tahu. 0 di sini ya. Jadi ini berubah ke sana di sini out 0 ya, sini out 0-nya di sini. Di sini out 0 di sini ya. Ini ya istilahnya DN-nya di situ ya. Nah, di sini out-nya di DN-nya itu ya. Nah, ini. Nah, ini gitu ya. Ini berubah menjadi step 1, kemudian menyalakan lampu, gitu ya. Bentar, di sini harus ada berarti, atau di sini bisa juga kita kasih bukan out ini, tapi timer gitu aja lah, gitu ya. Di sini juga bisa, enggak usah. Atau EN di situ, ya. Kemudian nanti di sini, ya. Yang dilihat apa? Yang dilihat ini DN-nya itu. Di sini DN-nya. Nah, itu. Ya. Tuh, di sini. Ya. Berubah jadi 1. Ya kan? Nah, inilah yang kita kenal dengan timer, itu seperti itu. Ya. Nah, ini selanjutnya dan seterusnya begitu.
Nah, kita lihat sekarang apa toh EN, apa toh DN, gitu ya. Ini apa, gitu ya. EN dan DN-nya itu apa? Nah, sekarang kita lihat, ya. T1 ini adalah cerita tentang timernya itu, ya. Timer yang penamaannya, gitu ya. Kemudian time base-nya, ya. Ini nilainya di situ, ya. Jadi nanti yang dia, ya biar kita lebih mudah lah mengkonversinya, gitu ya. Terus nanti di sini ada preset, yang ini nanti bisa kita mau berapa kali count-nya di situ. Ini kita isi nanti. Misalnya kita misalnya 500 count, berarti 0,1001 ini base-nya, time base-nya, terus dikalikan dengan 500, maka jadi 5 second. Nah, ini ada akumulator di sini, nanti ini dia akan menghitung, bisa nanti di reset, bisa nanti dia kalau nanti dia diulang lagi nilainya nanti berubah gitu ya. Nah, yang di sini yang penting di sini. Ya. EN ya. Ini akan berubah menjadi true atau 1 bernilai 1 jika timernya itu berubah menjadi 1. Ya. Di situ. Nah, terus ada lagi nanti di sini TT ya. TT di sini ya. Hampir sama dengan DN-nya itu ya. Selama ya harganya bernilai 1 selama delay-nya itu, gitu ya. Terus kemudian DN. Nah, ini DN ini akan berubah, ya. Jika dia terpenuhi. Jadi setelah 5 second di situ, jadi misalnya di sini DN-nya ya. Nah, ini kalau ini tadi inputnya, ya. Di sini dijalankan, ditekan begitu, ya. Nah, maka di sini elapsed time-nya di sini dia akan berubah sana. Seret. Ya, ini di sini hitungannya itu selama 5 second. Nah, jadi selama 5 second ini tidak ada perubahan, baru nanti setelah 5 second baru terjadi perubahan. Di sini outputnya. Nah, di situ. Ya. Jadi terjadi perubahan setelah 5 second di situ. Ya, karena dia modelnya TON gitu ya. Ya, TON di situ. Nah, ini timer on. Jadi delay dulu selama 5 second. Kalau kita set di sini 500 misalnya ya. Lah kalau 1000 bagaimana ya? Nanti dia 1 ya. 1000 dikalikan aja jadi berapa? 10 detik kalau dia ini 1000 misalnya. 1000 dikalikan 10 pangkat min 2 kan? Gitu. Jadi tinggal 10. Itu settingnya. Nah, ini maka tergantung ya settingnya itu. Nah, yang penting adalah 3 ini tadi. Ya, ditambah dengan preset di sini. Nah, ini nanti informasi. Ini informasi saja. Nah, kalau yang ini biasanya yang ini tidak dirubah-rubah gitu ya. Nah, dia katakan TT di sini bernilai true as long as timer is counting. Jadi selama 5 detik kalau kita ambil ini TT di situ, ya. Di sini, ini misalnya dari sini ya. Di sini 5 detik. Di sini bernilai 1. Nah, di sini ini TT-nya. Jadi selama 5 second ini bernilai true. 1. True itu 1 ya. Bernilai 1 itu selama 5 second. Ya, ini. Seperti ya kalau kita tadi ya preset time-nya di situ kan. Preset time di situ. Jadi preset time ini ya ini tadi nih 5 second dia. Jadi bit ini ya TT di sini akan bernilai 1 kalau ya selama 5 second. Jadi kalau misalnya ini kita kembalikan ke yang tadi, seandainya seperti ini. Seandainya ini seperti ini. Seandainya dibuat seperti ini. Nih, saya kasih seperti itu, ya. T itu 1, tapi saya buat di sini TT, gitu ya. Nah, di sini nanti kemudian saya gabungkan di sini.
ini L2, katakan L2. Ini misalnya saja ya 0, 2, misalnya 5 gitu ya. L2. Nah, ini akan menyala ya selama 5 detik. Ya, selama 5 detik di sini ini akan menyala. Kenapa? Karena kita menggunakan TT gitu ya. Sedangkan ini DN. DN ini nanti apa? Setelah 5 detik di sini baru nyala lampunya. Ini lampu 1. Di sini ini lampu 2. Tuh. Nah, EN ini akan bernilai true. Kalau EN ya bernilai true ya. Di sini bernilai true selama timernya ini bernilai true. Ya. Ditekan timer itu aktif, ya sudah, dia bernilai true terus. Gitu ya. Artinya kalau itu dikasih lampu pun nanti lampunya akan nyala. Misalnya L0 gitu ya. Ya, jadi misalnya di sini ya, di sini di EN ini diparalel dengan sebuah lampu, katakan seperti itu, lampu ke 0. Ya, ketika ini ditekan, ini aktif gitu ya. Timer itu aktif, maka di sini lampunya akan nyala. Ya. Nah, nyala selama apa? Ya selama dia ini aktif. Nah, kalau dia ini tidak aktif ya sudah berhenti nyala. Itu ya. Nah, ini bahasa Indonesianya ini seperti itu. Ini terus kemudian timernya ini untuk mempermudah tadi kalau yang tadi bicaranya. Terus ini tadi ya enable, kemudian TT-nya belum, time ini selama 5 detiknya gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai Logic Pro kemudian pakai punya Alan Bradley di situ hampir-hampir sama. Nah, itu ya, ini jenis timer tone gitu, timer on gitu ya. Nah, ini contohnya, ini saya coba di sini. Tuh. Nah, kalau saudara lihat di sini ya, ini tombol 0 katakan. Ketika tombol 0 ini ditekan ya, maka timer ini aktif. EN ini bernilai 1 ya. Nah, yang penting di sini adalah DN-nya bagaimana. Nah, kalau ini ya, di sini timer enable, berarti sini enable sama kan? Sini enable, berarti dia akan aktif. Kalau dihubungkan dengan sebuah lampu, maka di sini lampunya nyala. Karena timernya enable. Nah, terus kalau dihubungkan dengan TT-nya gitu ya. Jadi ini TT, ini enable-nya, ini ya misalnya, ya sudah, ini yang lampu ini nyala ya. Terus yang timer enable-nya ini ya selama itu aja. Ini kalau TT ini selama ini aja. Nah, ini yang ini TT. Nah, sedangkan TDN-nya itu ya setelah itu. Nah, di situ. Ini gitu ya. Ini yang sebelum ini yang ya nyala selama ini diaktifkan timernya itu. Ya. Ini untuk timer on. Ya, timer on. Jadi berapa lama? Ya, kalau di sini time base-nya 0,1. Kemudian presetnya 100. Ya, 100 dikalikan 0,1 berarti 10 second. Ya. Nah, ini akumulatornya ini akan menghitung mulai dari 0, 1, 2 terus itu sampai 100 terpenuhi. Ini yang akumulatornya itu di situ. Ya. Nah, ini timer on. Timer on delay. Nah, ada lagi. Tadi yang kedua itu adalah timer off ya. Jadi timer off berkebalikannya ya. Jadi kalau kita ingat timer off tadi, dia akan mati setelah kita tekan inputnya. Dia akan terus berjalan terus sampai apa? Sampai dia itu nanti kondisinya ya terpenuhi, maka dia off ya. Jadi si output itu belum bereaksi selama waktu tertentu. Setelah waktu tertentu maka baru dia bereaksi begitu. Ya. Nah, ini kita kenal dengan timer off. Ini timer off yaitu kebalikan dari si tone. Ya. Jadi kalau misalnya kebalikan ya mestinya nanti kalau ini timer on delay-nya seperti itu gitu ya, ini ada inputnya di sini.
Nah, ini nanti langsung aja DN-nya ini seperti itu, gitu ya. Nah, ini DN-nya seperti ini misalnya, ya. Nah, kalau ini timer on delay. Tapi kalau nanti ini ya harusnya begini. Harusnya nanti ini, ya. Baru nanti setelah itulah dia akan turun, gitu. Nah, nanti reaksinya ini. Nah, di sini ini selama ini nih delay-nya untuk dia menuju ke ini T off, gitu. Gitu ya. Nah, ini contoh programnya saja. Kalau dulu bisa pakai Logic Pro di situ, tapi kalau yang sekarang terlalu cepat, jadi nggak ini. Jadi ternyata Logic Pro-nya tidak update gitu ya. Kalau bisa update bagus sekali gitu. Nah, tapi kan masih bisa ya pakai yang lain nanti simulasinya gitu ya. Nah, ini seperti ini ya, TOF di sini, timer of delay gitu ya. Kalau kita lihat berarti di sini ya 100, berarti kan 100 kali 0,1 berarti kan sekitar 10 second dia. Ya. Kalau ini enable biasa dia akan mengeluarkan enable-nya ya. Nah, TT-nya tetap masih sama gitu ya. Terus kemudian DN-nya ini nanti setelah 10 second. Jadi setelah 10 second baru nanti berubah. Kalau di sini nanti ada nih di sini. Nah, ini maaf. Ini ya, jadi kalau dia 0 gitu ya. Nah, selama 10 second di sini. Nah, ini 10 second. Nanti outputnya baru berubah misalnya. Kalau dia dari 0 ya menuju ke 1, 1 menuju ke 0 gitu. Ya tergantung dari outputnya. Di sini DN-nya itu. Ya, DN-nya itu. Jadi kalau DN-nya itu ya DN-nya itu nanti dia berubahnya itu setelah 10 second. Ini timer off gitu ya. Nah, di sini ada tentative timer gitu ya. Tentative timer on delay atau RTO. Jadi dia dipakai untuk menunda waktu ketika input ini diaktifkan. Ya, menunda waktu ketika input diaktifkan. Nah, DN diaktifkan setelah dicapai preset time. Ya. Nah, kemudian beda dengan TON ya. Jika preset belum dicapai atau dicapai dinonaktifkan, maka AV-nya di set sama dengan 0. Ya itu. Tapi pada RTO tetap dipertahankan. Nah, ini memang perlu anunya ya, pewaktuannya. Nah, ini. Jadi itu tentative timer on delay gitu ya. Yang kita pegang di sini adalah penundaan waktu. Ya. Penundaan waktu. Nah, cuma nanti di sini bedanya kan sebenarnya kan hampir sama gitu ya. Dengan TON di sini. Dia berubahnya misalnya ini berubah misalnya selama berapa? 5 second gitu ya. Nah, ini kan TON juga begitu. Nah, dia ini juga begitu gitu ya. Nah, ini AV, maka AV di set 0 ini akumulatornya itu tadi ya. Di situ. Nah, terus kemudian ditambah dia ada timer resetnya. Nah, itu. Ini tentative timer on delay gitu ya. Nah, bedanya itu tadi itu dia ada ini ya. Jadi timer base-nya, presetnya di sini hampir sama gitu ya. Nah, di sini dia tetap pakai yang seperti tadi di sini gitu ya. Dia yang jelas ada ininya ya. Kalau ini kita ya selesai dia akan kembali ke 0, tapi kalau yang ini dia bisa tetap mempertahankan gitu loh maksudnya. Nilainya itu gitu ya. Ini RTO itu seperti itu. Ya hampir sama dengan TON, cuman ada perbedaan di bagian nanti ini ya. Itu kan. Ini yang timer retentive ya, retentive timer on RTO. Retentive timer on delay. Ya, ada kata-kata retentive-nya. Nah, terus kemudian di sini ini contohnya saja gitu ya. Ini contohnya saja ya.
ada rangkaian, ada sebuah ya kasus gitulah, case. Nah, ini dia seperti itu. Tangki ini switch itu empty switch gitu ya. Jadi dia modelnya menggunakan kayak mekanik. Jadi dia yang penting di sini dia akan ngisi dulu ya. Jadi pertama nanti PLC ini akan membuka keran kalau dia ini kosong. Dilihat kondisinya, taunya dia ini kosong, maka dilihat dari sini. Oh, ternyata dia ini kalau kosong dia menyentuh dari switch-nya di bawah, level bawah. Maka dia harus mengisi dulu, diisi. Diisi sampai penuh ya. Buktinya sampai penuh apa? Ini. Jadi dia sudah tidak menyentuh ini tadi, switch ini dalam keadaan on, terus sampai dia menemukan full switch-nya dalam keadaan off. Nah, di sini. Sampai di sini dia ini menyentuh yang ini menyentuh yang di sini. Ya. Ketika ini nanti sudah penuh, ya, maka nanti kemudian mixernya ini yang akan diputar. Ya. Kalau nanti ada pemanas ya kasih pemanas gitu ya. Nah, nanti kalau sudah gitu kemudian nanti dia keluarkan. Nah, mengeluarkannya ini pun ini dalam keadaan nanti di sini walaupun dia dalam keadaan off, di sini tadi kan ketutup, tapi yang penting di sininya yang dalam keadaan off-nya, on-nya di situ. Ya. Nah, ini kerjanya itu seperti itu. Nah, ini programnya kita menggunakan apa? Oh, di sini menggunakan timer ini. Intinya itu di situ, ya. Ini yang kita gunakan timernya itu seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan timer on delay gitu ya. Nah, nanti kita jadi waktu khusus itulah yang kita bicarakan. Misalnya kita mau membuat kasus di sini bisa kita istilahnya bisa kita lebih detail lagi ya. Nah, sementara ini pemakaian ini ternyata timer on delay itu bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk kasus seperti ini ya. Cuman ya itu tadi kita ya, kalau misalnya kita nggak punya itu ya, mixernya ini mau diputar berapa gitu ya, atau mungkin bisa jadi ini nanti misalnya pengganti dari ini ya. Kalau ini kita on kan, hidupkan keran ini berapa lama dia selalu mencapai titik maksimal di sini, itu juga bisa kita manfaatkan ya. Timer on delay atau timer off delay begitu ya, terserah, atau pakai RTO gitu ya, tanpa harus menggunakan sensor itu juga bisa gitu ya. Nah, ini kalau ini cuman dia hanya memutar saja. Jadi nanti untuk mixernya itu berapa lama sih? Coba kalau kita lihat di sini 10 detik gitu ya. Itu. Nah, ini apa namanya? Ini timer on delay-nya itu seperti itu. Contoh penggunaan atau counternya itu seperti timernya itu seperti itu ya. Jadi ini untuk timer. Baiklah, saya rasa untuk sementara itu dulu. Terima kasih.